Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah kedalaman spiritual dari teks tulisan Aris Munawar buat bener-bener memahami salah satu sifat Tuhan yang paling indah. Dan yang jauh lebih penting, kita bakal lihat gimana sih sifat ini sebenarnya berdampak langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai. Bagian 1. Mengenal sifat Al-Syabur. Biar gampang nangkepnya, kita mulai dari ngaca dulu deh ke sifat dasar kita sebagai manusia, lalu kita bandingkan sama sifat Sang Pencipta. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kita ini kan gampang banget kepancing emosi ya kan? Wifi lelet dikit aja atau jalanan macet, bawaannya pengen langsung marah. Kita cepet banget ngejudge dan ngehukum orang lain. Tapi coba lihat Sang Pencipta. Walaupun dia melihat semua kesalahan dan dosa-dosa kita siang dan malam, dia merespon dengan cara yang beda banget. Dia menutupi aib kita, dia tetap ngasih kita rezeki setiap hari, dan membiarkan pintu ampunan terbuka lebar. Kontras banget kan? Nah, disinilah letak makna Al-Sobur, yang maha penyabar. Kesabaran ilahi ini sama sekali bukan berarti dia lemah atau nggak mampu menghukum loh. Justru sebaliknya. Ini adalah tindakan yang sangat kuat dan disengaja. Tuhan itu sengaja ngasih kita waktu, ngasih kita kesempatan dan membiarkan pintu taubat terbuka supaya kita bisa nemuin jalan pulang. Lanjut ke bagian 2, sabar melawan tergesa-gesa. Coba kita telusuri, apa sih sebenarnya efek dari kesabaran Tuhan ini buat dunia yang kita tinggali sekarang? Bayangin sebentar aja, gimana kalau Tuhan itu bertindak dengan emosi dan sifat impulsif yang sama kayak kita? Gimana kalau setiap dosa, sekecil apapun, langsung dihukum detik itu juga saat dilakukan? Kira-kira apa yang bakal tersisa dari kita? Jawaban jujurnya ada di surah An-Nahl ayat 61. Dan ini beneran bikin merinding kalau dipikir-pikir. Kalau Allah nggak menunda hukuman, maka umat manusia nggak akan mampu bertahan hidup sedetik pun. Nggak akan ada satu makhluk melata pun yang tersisa di bumi ini. Semuanya lenyap. Jadi, fakta bahwa kita masih bisa bernapas hari ini adalah hasil murni dari ditundanya hukuman tersebut. Masuk ke bagian 3, bukti kasih sayang Tuhan. Penundaan hukuman tadi itu pada intinya adalah bukti paling nyata dari betapa besarnya kasih sayang Tuhan ke kita. Coba dengerin rasa tenang yang ditawarkan di surah Az-Zumar ini. Pesan ini ditujukan langsung buat siapa aja yang ngerasa udah ngelakuin terlalu banyak kesalahan. Sejauh apapun kamu ngerasa udah nyasar atau melampaui batas, jangan pernah putus asa. Pintu maaf itu selalu kebuka lebar, karena dia mengampuni semua dosa. Bahkan di sebuah hadis digambarkan level kesabaran yang rasanya di luar nalar kita. Bayangin, ada orang-orang yang ngomongin hal yang sangat buruk tentang Tuhan, sampai berani mengatakan dia mempunyai anak. Tapi kesabaran yang luar biasa bikin dia tetap ngasih mereka napas, rezeki, dan kesehatan tiap hari. Dia nggak langsung motong nikmat itu begitu aja. Bagian 4, kisah ketabahan Nabi Nuh. Biar kita makin kebayang seberapa besar konsep kesabaran ini, kita lihat yuk contoh dari sejarah. Seorang manusia yang benar-benar mencerminkan sifat kesabaran ilahi. 950 tahun. Biarkan angka itu meresap di pikiranmu sebentar. Ini waktu yang luar biasa panjang. Selama nyaris 1 milenium loh, Nabi Nuh terus-menerus berdakwah ngajakin kaumnya buat kembali ke jalan yang benar. Dihina tiap hari, ditolak udah pasti, diancam selalu, tapi beliau sama sekali nggak berhenti. Ketabahan beliau ngadepin penolakan selama berabad-abad itu adalah cerminan sempurna dari sifat asyabur yang terus ngasih waktu buat manusia. Bagian 5, 4 pelajaran kehidupan. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita bawa konsep teologis yang megah ini ke kehidupan kita sehari-hari yang serba banyak kurangnya ini? Ada 4 poin penting yang bisa langsung kita jadiin pegangan nih buat memperbaiki diri. Kita bedah satu-satu ya. Pelajaran pertama, jangan pernah putus asa. Kalau kamu ngerasa dosamu itu terlalu besar dan berasumsi nggak mungkin bisa dimaafin, berarti kamu belum benar-benar paham seluas apa kesabaran Tuhan. Sebesar apapun kesalahanmu di masa lalu, kesempatan buat bertobat itu selalu nungguin kamu. Pelajaran kedua, belajar sabar ke orang lain. Coba logikanya gini deh. Kalau pencipta alam semesta aja punya kesabaran tanpa batas, ngadepin kita yang sering berbuat salah ini, masa kita nggak bisa sih belajar memaafkan orang di sekitar kita? Kita harus berhenti dikit-dikit emosi atau terburu-buru menghakimi teman, pasangan, atau keluarga kita. Ketiga, dan ini krusial banget,
Tolong dengerin baik-baik. Jangan pernah ngira kalau hukuman yang ditunda itu ibarat tiket bebas buat kamu terus berbuat salah. Nggak sama sekali. Penangguhan waktu ini punya limit. Ini adalah kesempatan terakhir yang mutlak harus kamu manfaatin sebelum semuanya benar-benar terlambat. Dan pelajaran keempat, jadikan ujian sebagai jalan buat makin dekat. Kayak pesan di hadis yang indah ini. Kalau kita benar-benar kenal sifat asyobur, kita bakal nemuin kedamaian. Pas lagi senang kita bersyukur, pas lagi susah kita sabar. Karena kita tahu persis selalu ada hikmah di balik setiap masalah yang bikin kita selangkah lebih dekat sama Dia. Bagian 6, waktu berubah belum habis. Mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Inti yang harus kamu ingat dari obrolan kita adalah jangan pernah nyerah sama perjalanan spiritualmu. Pintu harapan itu nggak pernah dikunci. Ada banyak banget, nggak kehitung jumlahnya orang-orang yang dulu hidupnya benar-benar kelam dan penuh dosa, tapi akhirnya bisa berbalik jadi pribadi yang luar biasa soleh. Kenapa? Karena Allah dengan sabar ngasih mereka waktu buat berubah. Pegang erat-erat janji dari surah Al-Baqarah ini di hatimu. Bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang benar-benar penting buat kamu renungkan hari ini. Coba tanyakan ini ke diri sendiri. Kalau pencipta alam semesta ini aja rela bersabar dan nungguin kamu buat balik ke jalan yang benar, kenapa kamu masih aja nunda-nunda buat berubah hari ini?